Soul Land 2 Chapter 510. Tang Wutong bersandar ke lengan Huo Yuhao saat dia diam-diam merasakan detak jantungnya yang penuh gairah. Mereka berbagi pelukan ini, dan dua bayangan ramping terbentang di bawah sinar bulan. Tang Wutong mendorong Huo Yuhao pergi dengan lembut setelah beberapa saat, dan berdiri langsung dari dalam pelukannya. Huo Yuhao menunduk dan menatap matanya. Tang Wutong merasakan jantungnya berdetak kencang, karena tatapannya terlalu bersemangat, cukup panas untuk melelehkan baja. Yuhao, tangan Huo Yuhao masih melingkari pinggangnya, dan dia sama sekali tidak mengendurkan cengkeramannya, seolah dia akan segera meninggalkannya jika dia melakukannya. Tang Wutong berkata dengan lembut, "Beri aku waktu." "Oke." Huo Yuhao tertegun sejenak. "Ada apa denganmu, Donger?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya sudah mengatakan, saya Tang Wutong. Saya bukan Wang Donger. Sungguh, aku Tang Wutong." Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dia menjawab dengan bingung. "Donger, bukankah kamu datang ke sini untuk bersatu kembali denganku di Sigat Fated Blinded karena kamu sudah memulihkan ingatanmu?" Tang Wutong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih tepatnya, aku telah memulihkan ingatan milik Wang Donger." Huo Yuhao bahkan lebih bingung. Dia menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Apa yang terjadi? Tepatnya, Donger?" Tang Wutong berkata dengan lembut, "Panggil saja aku Tang Wutong mulai sekarang. Itu nama asliku. Donger adalah nama palsu yang saya gunakan saat itu." Petik 2. Huo Yuhao segera mengangguk. Namanya di urutan kedua. Yang paling penting adalah Tang Wutong sebagai pribadi. Mata Tang Wutong tampak sedikit buram saat dia tersenyum pahit dan berkata, "Terus terang, saya harus berpikir panjang dan keras tentang bertemu dengan Anda di Danau Dewa Laut hari ini. Dan itu karena saya tahu saya belum sepenuhnya siap. Dengarkan aku." "Oke." Petik 2. "Baik." Mata Huo Yuhao langsung menjadi sedikit lebih gugup. Meskipun dia sangat bersemangat karena reuni dengan Donger, dia bisa tahu dari ekspresi Tang Wutong bahwa hal-hal tidak tampak sesederhana itu. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Tang Wutong memegang tangannya dan menariknya ke permukaan datar di samping mereka dan duduk. "Apakah kamu ingat hari itu? Kaisar Naga Douluo memaksa kami ke sudut, dan kamu menusuk dirimu 9 kali untuk menyelamatkanku." Suara Tang Wutong sedikit bergetar saat dia berbicara. Meskipun itu sudah lama terjadi, dia bisa merasakan hati dan jiwanya bergetar ketika dia mengingat kembali apa yang terjadi hari itu. "Hari itu, ketika aku melihatmu memasukkan pisau itu ke tubuhmu sendiri dengan ekspresi polos dan tanpa emosi di wajahmu, seluruh hatiku mengikat diri menjadi simpul yang menyakitkan, dan aku sangat terluka. Baru saat itulah saya menyadari bagaimana rasanya sakit hati yang menyesakkan. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan itu." Petik 2. Aku sudah mengembangkan beberapa perasaan positif kepadamu saat itu, tetapi tidak mungkin aku bisa mengidentifikasi apa perasaan itu. Tetapi saya tahu bahwa Anda tidak menusuk diri sendiri dengan pisau itu untuk saya karena Anda menyukai saya. Anda melakukannya karena saya adalah teman Anda. Mungkin, sebagian alasannya juga karena saya terlihat sangat mirip dengan Wang Donger. Lebih jauh, apa yang saya lihat di mata Anda bukanlah rasa sakit, itu adalah kebebasan. Ya, pembebasan. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa sangat takut. Dan itu bukan hanya karena rasa sakit yang Anda derita. Lebih dari itu karena matamu yang kelihatannya seperti membebaskan dirimu sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa melihat dengan jelas seberapa dalam cintamu pada Wang Donger. Petik 2. Saya sedikit lebih dalam dihantam dengan setiap tikaman. Dan emosi saya dengan cepat hancur. Ketika saya melihat Anda menusuk diri sendiri untuk yang terakhir kalinya. Ketika Anda pasti akan mati. Saya merasa sesuatu di suatu tempat di lubuk hati saya telah pecah. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Dan pada saat itu, saya sepertinya mengangkat semacam segel ketika hal-hal yang tak terhitung melonjak di otak saya. Saya pingsan. Ketika aku bangun dan melihatmu di sebelahku dan bahwa kamu belum mati, tidak ada yang tampak buruk tentang situasinya. Saya sedikit tersesat karena ada terlalu banyak kenangan di pikiran saya. Itu membuat saya panik dan takut. Dan seluruh keberadaan saya hilang dan bingung. Saya tidak suka perasaan itu. Tetapi saya sepertinya menyukai bagaimana ingatan itu kembali kepada saya. Oleh karena itu, saya membawa Anda dan membawa Anda kembali ke Sekte Tang. Saya kembali ke Pulau Sigat setelah membawa Anda kembali. Dan saya memberitahu semua orang bahwa saya akan berkultivasi tertutup sehingga saya bisa memilah ingatan berantakan ini. Petik 2. Saya secara bertahap mulai memahami bahwa, ya, penilaian awal Anda tidak salah. Dan saya Wang Donger. Sebaliknya, saya dulu Wang Donger. Wang Donger Anda. Tapi ingatan Wang Donger bukan satu-satunya yang ada di pikiranku.
Apakah kamu belum sadar? Kembali ketika saya masih Wang Donger dan ketika saya bersama dengan Anda, saya tidak pernah berbicara dengan Anda tentang masa kecil saya. Itu karena Wang Donger saat itu tidak ingat apapun yang terjadi di masa kecilnya. Dan sekarang aku, Tang Wutong, dan bukan Wang Donger, adalah versi lengkap diriku. Ingatan Wang Donger adalah tahun-tahun yang ia habiskan bersama Anda. Selain itu, saya memiliki banyak kenangan tentang masa kecil saya. Beberapa sisa yang datang melalui Wang Qiwer. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi untuk saat ini, ingatan Wang Donger telah mengambil alih di tengah semua ingatan saya. Kenangan masa kecil saya dan sisa-sisa dari Wang Qiwer tampaknya telah bergabung dengan ingatan-ingatan utama itu. Saya tersesat dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saya tahu saya tidak bisa kehilangan Anda. Anda terlalu penting bagi saya. Tetapi saya tidak bisa berbohong kepada Anda. Dan saya tidak bisa memberitahu Anda bahwa saya adalah murni Wang Donger, karena saya Tang Wutong. Saya Tang Wutong, yang pernah menjadi Wang Donger. Selain dari kenangan masa kecil saya dan sisa-sisa Wang Qiwer, saya memiliki kenangan yang dihabiskan bersama Anda milik Tang Wutong. Kenangan ini membuat saya bingung dan ketakutan, dan saya tidak tahu apakah Anda mau menerima saya seperti ini. Saya belum bisa memilah-milah semuanya, dan saya perlu waktu. Saya perlu waktu untuk melihat diri saya dengan jelas. Petik 2. Kuo Yuhao sedikit linglung saat dia mendengarkan deskripsi Tang Wutong, tapi matanya perlahan menjadi lembut dan lembut sekali lagi. Tidak hanya emosi yang dalam di matanya, mereka juga penuh kasihan. Kuo Yuhao membuka lengannya dan membawanya ke pelukannya. Dia dengan lembut membelai rambutnya yang biru kebiru-biruan bergelombang ketika dia berkata dengan lembut, "Kamu terlalu banyak berpikir, gadis bodoh. Anda menjadi donger saya sejak saat itu ketika kekuatan jiwa saya menyatu dengan milik Anda dan menciptakan kembali kekuatan Haodong kami. Saya bisa mengerti semua yang Anda katakan, dan alasan mengapa Anda menjadi seperti itu adalah karena penyakit aneh yang Anda derita sejak kecil. Jika saya tahu Anda donger tanpa ingatannya, bahkan jika Anda benar-benar melupakan saya masih akan menemukan cara untuk membuat Anda seperti saya lagi. Saat ini, ingatanmu hanya sedikit campur aduk. Jadi bagaimana aku tidak bisa menerimamu? Selama saya yakin bahwa Anda donger saya, tidak, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah Wutong saya, maka saya puas. Saya akan mencintai Anda, menghargai Anda, dan menunggu sampai Anda benar-benar menemukan kembali diri Anda, sampai Anda benar-benar menggabungkan ingatan Anda bersama. Saya memiliki seumur hidup untuk menunggu, jadi saya tidak khawatir atau tidak sabar. Saya tidak khawatir sama sekali. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu, dan aku akan berada dimanapun kamu berada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Petik 2. Tang Wutong mendengarkan pengakuannya yang datang dari hatinya, dan matanya perlahan memerah saat dia bersandar ke lengannya dan dengan lembut menutup matanya. Apakah kamu tahu, Yu Hao, aku benar-benar tidak siap sama sekali. Saya takut bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya adalah donger Anda. Dan saya juga takut bahwa Anda akan menolak saya karena saya tidak lagi murni donger. Tetapi saya tidak dapat tidak mencoba. Karena saya tidak tahu apakah masa depan saya akan memiliki kesempatan jika saya melewatkan kesempatan ini. Saya sangat senang. Saya benar-benar sangat bahagia. Saya pasti akan bekerja keras untuk menggabungkan semua ingatan saya bersama dengan ingatan donger yang memandu semuanya. Tetapi saya telah menyadari bahwa selain ingatan masa kecil saya dari mana Anda tidak hadir, semua ingatan saya dipenuhi dengan Anda. Petik 2. Kuo Yuhao terkekeh dan berkata, itu cukup bagus. Tubuh elegan Tang Wutong tiba-tiba tegang saat dia berbalik untuk menatapnya. Apa yang salah? Kuo Yuhao sensitif, dan segera merasakan perubahan itu. Tang Wutong sedikit mengernyit dan berkata, Yuhao, aku khawatir akan ada masalah di masa depan karena kita bersama. Saya khawatir Anda harus mendapatkan persetujuan ayah saya terlebih dahulu. Petik 2. Kuo Yuhao tertawa dan berkata, saya pikir saya dianggap luar biasa di antara generasi muda. Bagaimana ayah mertua saya tidak menyetujui saya? Petik 2. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melanjutkan, ini tidak sesederhana itu. Aku satu-satunya anak perempuan ayahku, dan cinta ayahku untukku jelas bukan di bawah milikmu. Dia mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi menantunya harus menerima dan lulus penilaian ketatnya. Petik 2. Kuo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Itu normal. Seorang ayah mertua menguji menantunya adalah alami. Saya akan menerima semuanya. Tidak peduli betapa sulitnya tes. Selain itu,
Saya percaya bahwa dia tidak akan sengaja memberi saya masalah jika dia tahu betapa aku mencintaimu. Petik 2. Tapi, ayahku, Tang Wutong berhenti di sana. Ketika trisula emas di dahinya tiba-tiba berkedip, dan dia menelan sisa kalimatnya. Dia memerah sedikit, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Guo Yuhao tidak memperhatikan semua itu, dan dia hanya memeluknya. Hatinya penuh pada saat ini. Tang Wutong juga bersandar ke lengannya saat dia perlahan menutup matanya. Tidak sulit membayangkan konflik dan perjuangan yang dia derita di dalam hatinya, dan perasaan gelisah bergema di dalam hatinya dari waktu ke waktu. Namun sekarang, akhirnya, dia berhasil menemukan laki-lakinya sekali lagi di tanggal butir takdir lautan kedua yang mereka ikuti bersama. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh trisula emas di dahinya. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi cemberut sedikit, seperti dia mencoba untuk mengekspresikan ketidaksenangan nakal kepada seseorang. Saat itu fajar, dan cahaya matahari pagi membentang secara bertahap dari luar cakrawala sebagai sinar yang indah dan transparan. Itu membawa embun pagi yang lembut saat itu menyinari pasangan yang cantik di sparring arena. Guo Yuhao berangsur-angsur membuka matanya karena cahaya ungu bisa samar-samar terlihat dari bagian bawah matanya, dan dia menyerap energi ungu yang datang dari matahari putih di timur. Seluruh aura keberadaannya sepertinya terbangun. Dia menunduk dan menatap Tang Wutong, yang masih tidur nyenyak di pangkuannya, dan matanya menjadi sangat lembut. Ya, mereka tidur sepanjang malam di tempat ini. Mereka tidak mengaku apa-apa lagi, dan mereka hanya saling berpelukan saat mereka merasakan detak jantung dan cinta satu sama lain. Mereka perlahan tertidur ketika mereka membenamkan diri dalam sensasi memabukkan itu. Bayangan di hati mereka tampaknya telah menghilang setelah malam ini. Dan ketika Huo Yuhao membuka matanya dan melihat cahaya datang dari cakrawala, yang dia rasakan hanyalah kelelahannya dari beberapa bulan terakhir telah hilang. Pikirannya bahkan terasa lebih bebas daripada tubuhnya. Guo Yuhao dengan lembut membelai rambut panjang Tang Wutong, dan dia menyadari bahwa perasaannya terhadap wanita itu tampaknya telah berubah dibandingkan sebelumnya. Ada lebih banyak harta selain cinta, dan tidak ada yang lebih menggembirakan baginya selain Dong'er yang kembali ke sisinya. Seperti yang dia katakan tadi malam, dia tidak akan membiarkannya pergi dari sisinya lagi, tidak peduli apa. Dia akan melindunginya sepanjang hidupnya. Aku bertanya-tanya di mana kalian berdua berada. Anda sebenarnya jauh di sini. Apakah kamu tidur di sini tadi malam? Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan Huo Yuhao terbangun dari pikirannya. Dia berbalik, dan melihat kakak perempuan tertua sulungnya, Zhang Lexuan, berjalan dari bawah mereka dengan ekspresi geli di wajahnya. Dia dengan cepat tiba di sebelah mereka. Tang Wutong bangun. Dia tidur sambil berbaring, dan menggunakan paha Huo Yuhao sebagai bantalnya. Dia tidur dengan sangat nyaman saat dia membuka matanya yang buram dan melihat Zhang Lexuan. Dia buru-buru duduk sambil menundukkan kepalanya. Dia tersipu ketika dia berkata dengan lembut, "Kakak perempuan tertua." Zhang Lexuan menyeringai dan berkata, "Kalian berdua telah bersatu kembali, dan aku tidak menyia-nyiakan usahaku kali ini. Sepertinya kalian berdua sudah menyelesaikan semuanya." Petik 2. Guo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan kaget. "Kakak perempuan tertua, jadi kamu sudah tahu?" Zhang Lexuan tertawa. "Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya akan membantunya? Mengapa saya mengatur semuanya seperti itu? Apakah saya akan membiarkan Anda berdua saling mengaku secara pribadi? Tapi saya tidak terlalu percaya diri ketika acara itu setengah jalan. Karena saya tidak tahu bagaimana Tang Wutong akan meyakinkan Anda." Keledai keras kepala. Sepertinya dia memang punya solusi. Petik 2. Guo Yuhao menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi semalam tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah dia berhasil menemukan Dong'er sekali lagi. Sebaliknya, ia berhasil menemukan Tang Wutong lagi. "Kakak perempuan tertua, mengapa kamu mencariku pagi-pagi begini?" Guo Yuhao sedikit tidak senang tentang Zhang Lexuan mengganggu waktu mereka yang hangat dan damai bersama. Zhang Lexuan memutar matanya dan berkata, "Yuhao, apakah kamu menjadi pelupa? Anda pasti lupa tentang bisnis nyata karena Anda memiliki Wutong. Apakah Anda masih ingin lulus?" Petik 2. Ya. Guo Yuhao benar-benar lupa bahwa ia memiliki penilaian kelulusan hari ini. Selanjutnya, Guru Wang Yan telah mengatakan kepadanya bahwa ujian kelulusannya akan sulit kemarin. Dia masih berpikir tentang penilaian ketika dia berpartisipasi dalam tanggal Dewa Laut Takdir Laut, dan dia seharusnya bersiap untuk ujian setelah melalui gerakan untuk acara tersebut. Tapi Tang Wutong telah memulihkan ingatan Dong'er, dan kekuatan Hao Dong mereka telah menyatu sekali lagi, dan itu membuatnya lupa tentang ujiannya sepenuhnya. Baru sekarang ketika Zhang Lexuan mengangkatnya,
Guo Yuhao ingat bahwa dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kamu memang lupa, kan? Apakah Anda masih mengikuti tes? Biarkan saya memberitahu Anda. Jika Anda tidak mengikuti tes ini, Anda harus menunggu setidaknya 3 tahun sebelum Anda memiliki kesempatan lain. Percepat. Oh baiklah, Wutong. Ikut aku. Guo Yuhao berbalik dan menggenggam tangan Tang Wutong saat dia berbicara. Mereka akhirnya dipersatukan kembali. Dan dia tidak akan membiarkannya meninggalkan sisinya. Tidak peduli kapan dan apa. Baik, Tang Wutong mengangguk mengakui. Ada beberapa hiburan di matanya saat dia menatapnya. Dia bisa merasakan kegugupannya terhadapnya. Dan dia sangat senang tentang itu. Tes secara alami tidak akan terjadi pada pagi hari. Guo Yuhao dan Tang Wutong pergi untuk makan sesuatu sebelum mereka tiba di luar paviliun Dewa Laut bersama-sama. Zhang Lexuan mengatakan kepadanya bahwa tes akan dimulai di sini. Lingkungan mereka sangat tenang dan damai ketika mereka tiba di depan paviliun Dewa Laut. Tidak ada orang lain di sekitar. Dan Guo Yuhao memimpin Tang Wutong saat dia berlutut di depan pohon emas dan bersujud dengan hormat. Kamu tahu, Guru, saya akhirnya menemukan Dong'er lagi. Dan dia memanggil Tang Wutong sekarang. Penyakitnya telah diobati. Dan kami akhirnya kembali bersama lagi. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Dan aku akan selalu berada di sampingnya untuk melindungi dan mencintainya. Aku akan mengambilnya sebagai istriku. Dan kamu harus datang jika kamu bisa pada hari kita menikah. Anda adalah keluarga terdekat saya. Dan kami akan sangat senang jika Anda bisa memberi kami berkat Anda. Petik 2. Cahaya keemasan sepertinya berkedip-kedip di pohon emas. Seolah-olah Dewa Naga Dou Luo Muen menjawab mereka. Kamu masih muda. Dan kamu berpikir untuk menikah. Bukankah kamu selalu begitu tertekan dan tak bernyawa sebelum ini? Suara menggoda Penatua Suan bisa didengar. Guo Yuhao dan Tang Wutong berdiri. Tetapi mereka sedikit bingung ketika mereka berbalik. Karena formasi yang mereka lihat agak terlalu besar. Paviliun Penatua Dewa Laut mengalir keluar dari Paviliun Dewa Laut di bawah pimpinan Penatua Suan. Penatua Suan berjalan di garis depan. Sementara Penatua Song dan Penatua Zuang mengikuti di belakangnya. Para penatua lainnya ada di belakang mereka. Bersama dengan Dekan Departemen Jiwa Marsial, Yan Shaoze, Wakil Dekan Departemen, Kai Meier, Dekan Departemen Alat Jiwa, Xian Liner, dan Wakil Dekannya, Qian Duo. Kakak perempuan tertua-tertua mereka, Zhang Lexuan, Bei Bei, Guru Wang Yan, dan Han Ruoruo mengikuti di belakang. Hampir setiap orang dari eselon atas Akademi Shrek telah tiba. Apakah saya bukan satu-satunya yang mengambil ujian kelulusan hari ini? Pikiran ini muncul di benak Guo Yuhao. Salam, Penatua Suan, para penatua. Guo Yuhao dan Tang Wutong buru-buru maju untuk menyambut mereka. Penatua Suan dapat melihat bahwa mereka berpegangan tangan. Dan dia tidak dapat menahan tawa ketika dia berkata, apakah kamu puas sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda. Jika Anda ingin meninggalkan kota Shrek lagi, Anda boleh, tetapi Wutong harus tinggal. Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan. Dan kami tidak akan membatasi Anda sama sekali. Petik 2. Guo Yuhao segera berkata tanpa ragu. Tidak, saya tidak akan pergi kemanapun. Aku akan berada dimanapun Wutong berada. Petik 2. Hahaha. Sikap Guo Yuhao menyebabkan semua orang tua tertawa terbahak-bahak. Penatua Song tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, bagaimanapun. Anak muda. Petik 2. Guo Yuhao menggaruk kepalanya dengan malu. Apa yang dia katakan adalah naluriah. Dan keluar begitu saja dari mulutnya. Tang Wutong semakin memerah. Tapi dia tidak punya niat untuk menarik tangannya dari genggaman Guo Yuhao. Penatua Suan berkata, baiklah, mari kita bicara tentang bisnis yang sah. Saya sudah mendengar dari Lexuan bahwa Anda berencana untuk lulus tes dan menyimpulkan studi Anda di akademi. Petik 2. Guo Yuhao sedikit terdiam. Apakah kamu tidak tahu apa yang saya inginkan? Tes kelulusan saya telah mengeluarkan berbagai penatua. Apa yang mereka coba lakukan? Iya, saya telah belajar di akademi selama bertahun-tahun. Dan saya ingin lulus ujian sehingga saya dapat secara resmi menjadi lulusan dari halaman dalam. Dia punya pikiran lain di benaknya. Tetapi dia masih sangat jujur dan secara politis benar di permukaan. Sepertinya formasi ini akan sangat sulit untuk diatasi. Jadi lebih baik sedikit lebih jujur dan tulus. Penatua Suan mengangguk dan berkata, bagus. Itu dianggap sebagai prestasi dalam studi Anda. Dan itu adalah hal yang sangat mulia bagi siswa. Karena kinerja luar biasa Anda, semua orang akan mengamati ujian kelulusan hari ini. Lexuan, Anda akan menjadi penyelia utama. Katakan padanya apa ujian hari ini. Petik 2. Iya,
Zhang Lexuan mengakui saat dia melangkah keluar dan menatap Guo Yuhao dengan menggelikan. Tetapi untuk beberapa alasan, Guo Yuhao bisa merasakan bahwa senyumnya tidak ramah. Rencana semula adalah memberimu 7 tugas, tapi setelah laporanku ke Tetua Paviliun Dewa Laut, mereka telah memutuskan bahwa karena kontribusimu pada akademi, dan karena kau juga bagian dari Paviliun Dewa Laut, kami akan memadatkan 7 tugas menjadi 3. Petik 2. Kepala Guo Yuhao bengkak ketika dia mendengar bahwa ada 7. 7 diringkas menjadi 3 sepertinya cukup bagus. Namun ketiga tugas ini mungkin akan sangat sulit. Ya, kata-kata Zhang Lexuan selanjutnya membuat Guo Yuhao bereaksi dengan sangat terkejut. Zhang Lexuan berkata, pertama, karena Anda telah menerima ajaran dari Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa, kedua departemen akan memberi Anda tugas untuk diselesaikan secara terpisah. Ini merupakan 2 tugas pertama, dan mereka telah diberikan oleh Dekan Yan dan Dekan Xian masing-masing. Tugas Din Xian untukmu adalah bagimu untuk menempa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk akademi, dan tugas Din Yan adalah agar kau mengalahkannya dalam pertempuran. Apa? Guo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan mata lebar dan rahang terbuka, seperti sedang menyaksikan turunnya Tuhan. Ini tes kelulusan. Tes macam apa ini? Tugas pertamanya adalah untuk membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan tugas keduanya adalah mengalahkan Din Yan. Din Yan adalah Douluo Transcendent peringkat 97 yang memiliki Radiant Phoenix sebagai jiwa bela dirinya. Lelucon macam apa itu? Zhang Lexuan berpura-pura tidak mendengar seruan Guo Yuhao saat dia melanjutkan. Adapun tugas ketiga Anda, itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan terintegrasi Anda. Akademi akan memberi Anda tugas ketiga setelah Anda menyelesaikan 2 yang pertama, dan Akademi akan membiarkan Anda lulus begitu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Guo Yuhao benar-benar terdiam pada saat ini. Dia melirik Zhang Lexuan, dan kemudian pada Penatua Xuan di sampingnya. Dia tertawa pahit dan berkata, Penatua Xuan, apakah Anda pikir kita bisa melakukannya dengan cara ini? Saya hanya akan tetap menjadi siswa di akademi, dan saya tidak akan lulus. Apakah itu tidak apa-apa? Penatua Xuan berkata dengan lucu. Ya, tentu saja Anda bisa. Akademi akan bangga selalu memiliki siswa seperti Anda. Tetapi saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Guo Yuhao, akademi memiliki aturan yang sangat eksplisit bahwa siswa tidak boleh memiliki hubungan intim dengan guru. Tang Wutong sekarang menjadi asisten guru untuk akademi. Karena itu, ada masalah dengan status Anda berdua. Anda dapat terus menjadi siswa, tetapi Anda tidak akan dapat memiliki hubungan ini dengan guru Tang di masa depan. Lakukan apa yang kamu mau. Ah, Guo Yuhao hampir muntah darah. Ini adalah konspirasi. Ini adalah rencana yang licik. Dia jelas bisa mencium konspirasi. Dan itu memang konspirasi. Dia baru saja menemukan Donger, Tang Wutong, kemarin, dan ujian hari ini sangat sulit. Mereka bahkan menggunakan Tang Wutong untuk mengancamnya. Sangat berbahaya. Ini terlalu berbahaya. Penatua Xuan, apakah Anda yakin itu benar? Guru Wang Yan dan kakak perempuan Han Ruoruo, Guo Yuhao mencoba membalas. Penatua Xuan berkata dengan santai. Setelah mereka berkumpul, Han Ruoruo segera mengambil ujian kelulusannya dan lulus. Dia sekarang seorang guru di akademi, jadi tidak ada masalah dengan statusnya. Anda dapat melakukan hal yang sama jika Anda lulus ujian kelulusan. Petik 2. Guo Yuhao tampak muram seperti biasanya. Lalu apakah pengujian saya sama dengan kakak perempuan senior Han? Penatua Xuan mempertahankan nada kasualnya ketika dia berkata, mengapa Anda terus mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Nak, apa misi akademi kita? Untuk memelihara monster, bukan orang normal. Bukan. Karena itu masalahnya. Bukankah siswa kami akan menerima tes kelulusan yang berbeda? Tes kelulusan untuk siswa halaman dalam berbeda untuk setiap orang. Tidakkah Anda tahu itu? Karena itu, tesmu pasti berbeda dari tes Han Ruoruo. Petik 2. Zhang Lexuan mengangguk dan berkata, tahu bagaimana menjadi puas, Yuhao. Akademi sudah bersikap sangat lunak kepada Anda. Anda memiliki batas waktu yang lama untuk penilaian ini, jadi Anda tidak harus terlalu serakah. Anda bisa menyelesaikan tes ini dalam 3 tahun. Petik 2. Sudut mulut Guo Yuhao berkedut. Kakak perempuan tertua, apakah isi ujian kelulusan saya sudah ditinjau dan diubah dadakan? Mengapa saya tidak hanya mengambil 7 tugas asli? Petik 2. Zhang Lexuan menjawab dengan megah. Ya, tes telah diubah. Kami meninjau dan mengubah tes tadi malam. Anda telah menunjukkan kekuatan dari seorang master jiwa 8 cincin. Dan 8 cincin Anda luar biasa. Bagaimana penilaian normal memenuhi persyaratan kami untuk tes ini? Petik 2. Aku, Guo Yuhao penuh penyesalan.
dan penyesalannya sudah mengubah isi perutnya menjadi hijau. Mengapa saya melenturkan? Sekarang, tes saya benar-benar sangat sulit. Guo Yuhao tertawa getir dan berkata, tapi tidak mungkin aku bisa menyelesaikan tes ini. Anda tahu betapa sulitnya membuat kerang meriam stasioner kelas 9. Din Xian, jadi bagaimana Anda bisa memberi saya tugas yang sulit? Itu terlalu sulit, dan, Din Yan, Anda adalah Dou Luo Transcendent peringkat 97, dan saya baru saja melewati peringkat 80. Masih ada celah yang tidak dapat diatasi di antara kami berdua. Saya tidak berpikir saya bisa mencapai peringkat Anda bahkan setelah 30 tahun. Belum lagi 3. Petik 2. Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, sudah cukup, berhentilah mencoba meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana saya tidak tahu kemampuan Anda? Anda paling mahir menciptakan mukjizat, dan untuk mencapai peringkat 97 setelah 30 tahun, saya tidak berpikir Anda akan membutuhkan selama itu. Baiklah, mengapa saya tidak memberi Anda waktu luang? Apakah kamu tidak memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Tang Wutong? Tes saya akan memungkinkan Anda berdua untuk bergabung dalam pertempuran. Pertimbangkan tugasmu selesai jika kalian berdua bisa bekerja sama dan mengalahkanku bersama. Petik 2. Xian Liner mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu sedikit waktu luang juga. Bukankah Anda punya Xuan Ziwen, insinyur jiwa kelas 9 di Tangsek? Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Anda dapat bekerja sama dengannya, dan dia diizinkan untuk membantu Anda. Kalian berdua harus membuat 2 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk akademi, dan kemudian kamu dapat mempertimbangkan tugasmu selesai. Petik 2. Itu pemerasan. Itu hanyalah pemerasan murni atas kerja. Guo Yuhao ingin menangis dan menangis. Tapi dia baru saja menemukan Tang Wutong lagi, dan suasana hatinya terlalu baik. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Keluar, Penatua Xuan menarik muka yang murah hati dan berkata, karena semua orang telah memutuskan untuk bersikap lunak, maka saya juga akan melakukannya. Sebelum Anda menyelesaikan tes Anda dalam waktu 3 tahun, saya akan mengizinkan Anda untuk bersama dengan Tang Wutong sementara. Tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas Anda dalam 3 tahun, jangan salahkan saya karena telah menghancurkan Anda berdua. Petik 2. Wajah Guo Yuhao menjadi hitam. Apakah ada banyak perbedaan antara Anda bersikap lunak atau tidak? Di sana, Yan Shaoze menyeringai dan berkata, anak-anak muda harus percaya diri. Ini dianggap sebagai tekanan dan motivasi bagi Anda. Awalnya, kami tidak bermaksud memberi Anda begitu banyak tekanan. Tetapi sekarang setelah Anda bertemu dengan Wutong, Anda harus berada dalam suasana hati yang sangat baik, sehingga tekanan harus dibebaskan sedikit. Kita tidak bisa maju tanpa tekanan sama sekali. Karena tekanan awal Anda telah terangkat, maka kami secara alami akan memberi Anda tekanan lagi sehingga kami dapat menghindari Anda tidak fokus atau tidak berusaha. Petik 2. Brutal. Guo Yuhao tidak bisa mengatakan apapun untuk berdebat. Akademi telah mengajar dan membantunya selama bertahun-tahun sehingga secara bertahap ia bisa menjadi salah satu elit generasi muda. Sekarang, Akademi ingin memberinya kesulitan untuk penilaian kelulusannya dan memberinya tekanan. Apa yang bisa dia katakan? Wajah Guo Yuhao sehitam mungkin, dan ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Tang Wutong meremas tangannya. Guo Yuhao menoleh ke Tang Wutong saat dia tersenyum dan berkata, Din Yan benar, memiliki tekanan bukanlah hal yang buruk. Anda bukan satu-satunya yang perlu bekerja keras. Saya juga harus. Kita bisa bekerja keras bersama. 3 tahun tidak dianggap lama, tetapi tidak terlalu singkat. Petik 2. Dorongan Tang Wutong jauh lebih efektif untuk Guo Yuhao daripada pil mistik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik ke berbagai tetua saat dia mengangguk dan menjawab, baiklah, aku pasti akan memberikan segalanya untuk lulus ujian kelulusan ini. Penatua Xuan menyeringai dan berkata, itu benar, jangan khawatir. Selama Anda berkultivasi, Akademi tidak akan memberikan tugas tambahan kepada Anda. Adapun penilaian akhir Anda, kami akan menentukan bahwa sesuai dengan keadaan Anda dan situasi di benua. Anda hanya harus bekerja keras untuk berkultivasi ketika Anda kembali. Perjalanan Anda ke garis depan Heavenly Soul Empire telah memberikan pukulan besar bagi Kekaisaran Sun Moon. Anda telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa mereka, dan membunuh iblis bertajuk Dou Luo. Itu pasti merupakan pukulan berat bagi mereka. Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak membuat gerakan besar untuk sementara waktu. Berita dari garis depan telah memberitahu kita bahwa permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan, yang dikenal sebagai Sun Moon Valkyrie, sedang hamil, dan dia seharusnya tidak menempatkan dirinya di garis depan untuk sementara waktu.
Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengumpulkan diri kita sendiri. Petik 2. The Sun Moon Valkyrie sedang hamil. Guo Yuhao sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu siapa yang dimaksud Sun Moon Valkyrie. Perasaan yang sulit digambarkan muncul dari hatinya. Hubungannya dengan Juzi tidak jelas dan sulit dipahami. Tetapi mereka jelas bukan musuh. Saat itu, ketika dia bersama di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia masih tidak tahu bahwa Donger adalah seorang gadis. Juzi bisa dikatakan gadis pertama yang menyentuh hatinya. Setelah itu, karena identitas dan status masing-masing, dan juga karena target yang ditetapkan Juzi untuk dirinya sendiri, mereka perlahan-lahan terpisah hingga mereka bertemu lagi di medan perang. Juzi berkata bahwa Huo Yuhao berhati lembut, tapi kenyataannya adalah, bagaimana mungkin dia tidak berhati lembut ketika menghadapinya. Guo Yuhao tidak bisa mengembangkan segala bentuk pertikaian atau ketidaksukaan terhadapnya. Juzi sedang hamil, Kaisar Sun Moon Empire, anak Su Tianran. Meskipun Guo Yuhao tahu bahwa mereka tidak memiliki perasaan atau hubungan seperti itu lagi, dia masih bisa merasa sedikit asam dan pahit di dalam. Mungkin itu normal bagi seorang pria untuk merasa seperti itu. Tetua, karena ujian kelulusan seperti itu, maka aku akan bergegas kembali dan bekerja keras. Guo Yuhao tertawa tak berdaya ketika dia berbalik untuk pergi. Jangan terburu-buru. Penatua Suan menghentikannya. Guo Yuhao melirik Penatua Suan dengan bingung. Penatua Suan melanjutkan. Lihat, kami para pria lanjut usia telah berkumpul untuk Anda. Itu tidak mudah. Selain itu, kami tidak dapat membiarkan Anda melakukan perjalanan ini dengan gratis. Seperti kata pepatah, jika Anda tahu diri Anda dan Anda tahu musuh Anda, maka Anda akan selalu muncul sebagai pemenang. Saya khawatir Anda tidak benar-benar memahami kemampuan Shao Ze. Mengapa kalian berdua tidak melakukan latihan pertempuran dengan Shao Ze? Pertama, agar kita bisa melihat seberapa kuat kalian berdua. Dan kedua, ini akan menjadi kesempatan baik bagi Anda untuk memahami kemampuan Shao Ze. Dalam hal itu, Anda akan memiliki target atau pedoman untuk kultivasi Anda berikutnya. Petik 2. Pertempuran latihan dengan dekan kita, Yan Shao Ze. Guo Yuhao dan Tang Wutong bertukar pandang. Siapa Yan Shao Ze? Dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dan dia adalah Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya, murid tertua Muen. Dalam beberapa hal, dia masih kakak senior Guo Yuhao, dan dia juga Dou Luo Transcendent peringkat 97. Kekuatan Yan Shao Ze bisa berada di peringkat 5 besar di Akademi Shrek, dan Radiant Phoenix-nya juga memiliki beberapa kemampuan yang sangat mistis. Guo Yuhao dan Tang Wutong baru-baru ini mencapai cincin jiwa ke-8 mereka. Dan dalam hal kekuatan, mungkin bahkan 10 dari mereka tidak bisa menyamai Yan Shao Ze. Namun, itu sebelum mempertimbangkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Yang benar adalah, Paviliun Penatua Dewa Laut telah membuka konferensi semalam kemarin sehingga mereka bisa berbicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri Tang Wutong dan Guo Yuhao. Tentu saja, para tetua ini tidak akan memberi masalah pada Guo Yuhao hanya karena mereka tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Alasan mengapa mereka memutuskan ketiga penilaian yang sangat sulit ini adalah setelah mereka mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang. Penilaian kelulusan ini dimaksudkan untuk menjadi sulit bukan karena mereka ingin memberinya masalah, tetapi karena mereka ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi keras di akademi dan di Sekte Tang. Para tetua bisa melihat masa depan Shrek Academy yang sangat mulia dari Guo Yuhao dan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri Tang Wutong. Kedua tuan jiwa ini keduanya dianggap sebagai tuan jiwa tingkat atas, dan mereka bisa melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang berbeda. Itu berarti bahwa begitu mereka menjadi judul Dou Luo, mereka mungkin bisa bertarung melawan Dou Luo utama. Akademi Shrek masih lebih lemah dalam hal kekuatan keseluruhan dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus, dan satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah fondasi akademi yang terakumulasi lebih dari 10.000 tahun. Di samping hubungan rumit antara Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiaoyao, Dewa Kematian Dou Luo, Ye Shishui, dan Dewa Naga Dou Luo, Muen. Tetapi jika Kekaisaran Sun Moon ingin menaklukkan seluruh benua di masa depan, mereka tidak mungkin membungkus Akademi Shrek. Mereka akan bertemu di medan perang di beberapa titik. Akademi itu jelas dirugikan dalam hal kekuatan bertarung di tingkat tertinggi. Meskipun Shrek Academy dan binatang buas bintang besar Do Forest memiliki hubungan intim, ketika dorongan datang untuk mendorong, Bisgat di Tian tidak akan pernah bergerak untuk Akademi Shrek. Belum lagi fakta bahwa Akademi Shrek telah memberikan kerugian besar pada makhluk jiwa selama invasi binatang itu. Kerugian besar bagi kedua pihak manusia bermanfaat bagi dunia binatang jiwa.
Itu berarti makhluk jiwa tidak mungkin bisa membantu Akademi Shrek dengan cara apapun.